Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Istiqomah dan rekan saya. Dera Firdausyah Lestari. Di sini kita mau ngapain sih, Der? Di sini kita mau sharing tentang gateway di JBPM. Ih, menarik nih. Cekidot. Kan kita ingin bahas tentang gateway di JBPM ya, Der. Nah, sebelum itu, Dila pengen jelasin dulu nih JBPM itu apa. JBPM itu, teman-teman, singkatan dari Java Business Process Management. Nah, si JBPM ini adalah open source workflow engine yang ditulis dalam Java yang dapat mengeksekusi bisnis proses yang dijelaskan dalam BPMN 2.0. Bisnis proses itu apa lagi? Bisnis proses itu adalah suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan produk atau layanan demi meraih tujuan tertentu. Nah, tadi kita nge-mention BPMN kan? Apalagi BPMN? BPMN itu adalah singkatan dari Business Process Model Annotation. Jadi itu tuh sebuah standar untuk menggambarkan proses bisnis yang dikeluarkan oleh Open Management Group atau biasanya kita kenal dengan omj.org. Nah, versi BPMN terakhir itu sampai saat ini adalah 2.0.1. Nah, sekarang udah kenal JBPM kan? Udah bisa sayang dong sama JBPM. Teman-teman, tadi kan Dila udah ajak kenalan ke JBPM kan? Udah tahu JBPM itu makhluk apa. Nah, sekarang kita lihat di JBPM itu ada banyak loh, bukan cuma ada gateway aja. Contohnya ini nih. Ini namanya start event, ini namanya task. Nah, ini yang si kuning-kuning manis ini namanya gateway. Ini yang bakal Dila sama Dera bahas hari ini. Nah, terus si gateway itu apa? Gateway itu digunakan sebagai controller dalam percabangan dan penggabungan dalam proses bisnis. Terus si gateway itu punya arah, teman-teman. Jadi bukan cuma cinta ya yang harus punya arah, gateway juga ada punya arah. Ada dua, ada diverging sama converging. Nah, diverging itu hanya satu koneksi masuk dan dua atau banyak koneksi keluar. Kalau converging itu terus ada yang kedua namanya converging. Converging itu beberapa koneksi masuk dan hanya satu koneksi keluar. Kita bisa lihat ya, ini diverging. Tadi kata Dila hanya satu koneksi masuk kan? Di sini kita lihat hanya satu koneksi masuk dan dua atau bisa banyak koneksi keluar. Ini koneksi keluar, teman-teman. Jadi converging gateway. Tadi Dila juga bilang kalau converging gateway itu koneksi masuknya bisa dua. Nah, si koneksi keluarnya itu satu. Ini udah bisa bedain kan sekarang arah di gateway itu kayak gimana, diverging sama converging. Jangan dilupain ya, dianya aja nggak mau dilupain sama kamu jangan lupain gateway dong. Terus ada konsep BPM di JBPM nih. Yang pertama itu ada namanya N atau paralel. Nah, si gateway ini membolehkan kita untuk fork ke multiple path dari eksekusi atau join multiple incoming path dari eksekusi. Nah, di sini itu ketika kita menggambarkan sebuah fork, semua cabang keluar itu langsung aktif secara serempak nih. Dia langsung aktif secara serempak. Nah, kalau join itu dia menunggu semua cabang masuk untuk komplit sebelum pindah ke sequence flow keluar. Jadi maksudnya di sini dia menunggu si prepare ingredient ini beres sama plan route ini beres. Nah, nanti baru dia ngelanjutin ke step berikutnya. Gateway ini harus digunakan ketika banyak aktivitas dilaksanakan pada waktu yang sama dengan urutan tertentu, teman-teman. Gak bosan kan sama Dila? Nah, sekarang Dila pengen ngejelasin tentang conditional branching. Di gateway ini kita dikenalkan sama condition expression. Condition expression itu maksudnya untuk masing-masing keluar atau masuknya sequence flow dievaluasi selama eksekusi menggunakan proses data. Nah, secara opsional di conditional branching itu bisa digunakan default flow. Maksudnya default flow di sini adalah path ini diambil hanya jika tidak ada path flow lain yang bisa dipilih. Nah, default flow sendiri itu dinotasikan seperti ini. Ini tanda default flow ya, teman-teman. Nah, si default flow ini bisa kita gunakan di exclusive ataupun inclusive gateway.
dari tadi Dila udah nge-mentionin nih eksklusif sama inklusif gateway, tapi belum tahu itu apa kan. Nah, sekarang Dila mau ngejelasin nih. Eksklusif gateway atau yang biasanya dibilang XOR itu hanya satu koneksi keluar yang dipilih. Nah, kalau misalnya inclusive gateway atau OR itu mirip kayak exclusive gateway, hanya saja untuk OR sendiri itu bisa satu koneksi keluar yang keluar, bisa dua, bisa tiga-tiganya, tapi minimal harus satu. Nah, beda eksklusif sama inklusif itu terletak pada minimalnya. Kalau inclusive gateway itu minimal harus satu, sedangkan exclusive gateway itu pasti satu yang dipilih, jadi yang terpilih yang keluar, yang terpilih kayak kamu yang selalu terpilih. Nah, lihat, nah di sini ini namanya sequence flow, kan dibilang semua sequence flow keluar itu harus mempunyai kondisi atau constraint yang definisikan di dalamnya. Nah, jadi di dalam sequence flow ini ada kondisinya, nanti si gateway-nya itu ngecek dari kondisi yang ada di dalam sequence flow, teman-teman. Ingat ya, yang terpilihnya. Selanjutnya ada event based gateway. Nah, sebenarnya si event based gateway ini hampir sama dengan exclusive gateway. Hanya saja kalau di event based gateway ini si gateway-nya itu di-trigger dari si event, jadi hasil keluaran dari si gateway ini tergantung masukan dari si event-nya seperti apa. Ada event based gateway, ada instantiating gateway. Nah, sebenarnya instantiating gateway ini adalah event based gateway khusus yang memicu instansiasi proses secepat mungkin saat event diterima. Jadi sebenarnya itu instantiating gateway itu diverging gateway tanpa connection yang masuk, tapi dengan menggunakan suatu event seperti timer event atau signal event. Jadi maksudnya itu dia itu tanpa connection ini, seharusnya dia bisa langsung diverging gateway seperti ini. Hanya saja di JBPM ini tidak support kalau misalnya tanpa ada connection yang masuk, makanya harus ada start event. Nah, Dila gimana sih kalau misalnya start eventnya nggak ada? Ya JBPM bakalan menghasilkan compilation gagal. Tara, udah yang jadi yang terakhir nih, complex gateway. Apa sih complex gateway? Gateway itu menggambarkan perilaku model yang sangat kompleks. Jadi kayak cinta gitu, kompleks kan ngertiin, lihat aja gambarnya kayak gini. Dila capek nih ngejelasin dari tadi. Oke, untuk selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan mengenai implementasi gateway di JBPM. Seperti yang telah dijelaskan oleh Adila tadi mengenai definisi dan jenis-jenisnya. Nah, di sini yang akan dijelaskan itu mengenai salah satu dari gateway itu, yaitu gateway yang merupakan event-based gateway. Karena JBPM merupakan framework di Java, jadi kami di sini menggunakan Eclipse. Mari kita buka Eclipse-nya. Nah, di sini saya dan Adila telah menggambarkan suatu bisnis proses di JBPM. Ini merupakan tampilan dari JBPM di Eclipse-nya. Untuk menggambarkan suatu bisnis proses ini, karena menggunakan notasi-notasi BPMN, jadi tinggal digambarkan saja. Di sebelah kanan itu ada palet yang berisi notasi-notasi dari BPMN-nya. Di sini ada profil, ada task, ada subproses, boundary event, connection, event, gateway, dan yang terakhir ada intermediate catch event. Nah, bisnis proses yang digambarkan di sini itu merupakan bisnis proses dalam pengiriman email dengan file attachment. Dalam bisnis proses ini terdapat dua gateway, yaitu yang ini, yang berbentuk diamond ini. Gateway yang pertama ini merupakan event-based gateway. Yang kedua ini merupakan XOR gateway. Dari start event ini sampai dengan end event ini dapat dikatakan sebagai satu proses. Nah, dalam pengiriman email itu kan bisa meng-attach file ataupun tidak. Nah, di sini itu merupakan pengiriman email. Pengiriman email itu bisa ada file yang di-attach-nya ataupun tidak. Ketika ada file attachment, maka dikirimkan sinyal ke sini, ke yes event. Ini merupakan
event penerima sinyal. Nah, ketika tidak ada file attachment-nya, maka sinyal yang diterimanya itu ke no event karena tidak ada file yang di attach-nya. Kemudian ketika ada file attachment dan sinyal udah diterima, maka selanjutnya dilakukan eksekusi terhadap sinyal tersebut. Contohnya itu misalnya memproses file yang dikirimkan tersebut. Kemudian setelah selesai diproses, maka masuk ke gateway yang ini. Gateway yang ini itu merupakan XOR gateway. Jadi hanya salah satu saja yang sebagai masukannya. Kemudian ketika sudah masuk ke gateway XOR ini, dilanjutkan dengan mendisplay file yang di-attach tadi. Setelah filenya di-display, kemudian diterima oleh email penerimanya. Yang kedua, ketika file attachment-nya tidak ada, maka akan dikirimkan sinyal no. Sinyal no itu diterima oleh no event yang ini. Kemudian dilakukan eksekusi, yaitu pengiriman emailnya saja tanpa file attachment. Kemudian masuk juga ke XOR gateway. XOR gateway ini hanya satu saja sebagai inputannya, sehingga ketika ini merupakan inputan dari gateway, maka langsung menuju ke proses selanjutnya, yaitu display. Setelah di display, maka diterima oleh email selanjutnya. Kemudian proses bisnis tersebut selesai. Kemudian untuk menggambarkan bisnis proses itu bisa dengan menggambarkan sendiri satu-satu bisnis prosesnya melalui notasi-notasi yang ada di palet. Tetapi bisa juga selain itu dengan memasukkan file XML-nya, karena diagram ini disimpannya dalam bentuk XML file. Nah, ini merupakan XML file dari diagram yang tadi. Bisa dilihat ini merupakan notasi-notasinya dalam bentuk XML. Setelah selesai menggambar diagram untuk bisnis prosesnya, yang selanjutnya adalah mengisi properties dari masing-masing notasi dalam diagram tersebut. Nah, yang pertama itu dalam satu proses ini terdapat properties. Nah, propertiesnya dari proses ini tuh ada atribut. Atribut itu berisi nama sama documentation. Nah, nama dari proses ini, satu proses ini kami beri nama tes. Kemudian ada juga definition. Ada juga proses dari proses yang digambar ini. Nah, di sini tuh ada ID-nya. ID-nya di sini kami tuliskan com.sample.test dengan namanya seperti tadi, seperti yang di general namanya tes. Kemudian ada definition, tapi di sini tidak kami isi karena kami tidak membutuhkannya. Kemudian ada data items. Data items ini merupakan data-data yang mengalir atau dibutuhkan dalam satu proses bisnis. Di sini kami mendeklarasikan ada yang namanya variable X. Variable X itu untuk apa? Untuk menyimpan data yang file attachment itu tadi dalam pengiriman email. Nah, setelah properties dari prosesnya itu dideklarasikan atau diisi, kemudian selanjutnya adalah mengisi properties dari notasi-notasi ini. Karena sekarang kita fokusnya di gateway, jadi saya hanya akan menjelaskan properties yang ada di gateway-nya saja. Di sini ada dua gateway. Yang pertama kan gateway base event base. Kemudian yang kedua itu ada XOR gateway. Nah, untuk event yang base event gateway ini propertiesnya itu ada general diisi oleh namanya. Di sini namanya kami tuliskan split. Kemudian ada properties untuk gateway-nya. Yang pertama ada gateway direction, seperti yang telah dijelaskan oleh Adila. Tadi itu ada converging sama diverging. Nah, kami mendeklarasikannya sebagai diverging karena masukannya 1 dan keluarannya lebih dari 1. Kemudian ada event gateway type. Itu tipe dari gateway-nya. Yang pertama ada eksklusif dan yang kedua ada paralel. Kami memilih eksklusif karena harus salah satu yang dijalankan, tidak bisa berbarengan dua-duanya. Kemudian ada sequence flow list-nya. Sequence flow list itu merupakan alur dari
bisnis prosesnya, alur dari bisnis proses yang melewati gateway tersebut. Nah, di sini tuh kan split itu dilanjutkannya ke yes event atau ke no event, sehingga sequence flow-nya ada 2. Kemudian untuk yang kedua itu ada XOR gateway. XOR gateway itu generalnya sama, ada namanya. Kemudian di gateway-nya ada gateway direction-nya juga, yaitu converging atau diverging, dan di sini kami memilih converging. Kemudian ada sequence flow list-nya. Sequence flow list-nya alurnya itu dari gateway-nya dilanjutkan ke display. Nah, setelah selesai menggambar diagramnya dan kemudian setelah selesai juga untuk mengisi propertiesnya, selanjutnya yang dilakukan adalah membuat proses tes. Proses tes itu apa? Merupakan tes yang digunakan untuk menguji apakah alur dari bisnis proses ini sudah benar atau tidak. Proses tes ini menggunakan JUnit. Mari kita lihat isi proses tesnya. Nah, di sini itu proses tes itu mengextend JBPM JUnit Base Test Case. Nah, di sini ada beberapa code yang digunakan untuk membuat session sama membuat knowledge base-nya. Nah, session dan knowledge base itu parameternya merupakan nama dari file BPMN-nya. File BPMN itu file diagram yang tadi kita buat. Namanya itu kan sampel. Jadi di sini kita masukkan sampel.bpmn. Kemudian setelah membuat knowledge base dan session, yang selanjutnya kita lakukan adalah meregister atau menyimpan work item. Work item yang pertama itu kita beri nama email 1, dan work item yang kedua kita beri nama email 2. Kemudian setelah meregister work item, selanjutnya di sini itu kita mulai menjalankan prosesnya. Ini ketika sinyal yang diterima itu adalah yes. Ketika sinyal yang diterimanya adalah yes, yang pertama dilakukan adalah membuat proses instan. Membuat proses instan untuk menjalankan si prosesnya. Nah, yang dimasukkan sebagai parameternya itu yaitu merupakan ID dari prosesnya. Di sini namanya sesuai yang tadi saya jelaskan, nama ID dari proses yang sampel.bpmn ini adalah com.sample.test. Setelah prosesnya dijalankan, kemudian kode yang ini itu berguna untuk memastikan bahwa si prosesnya itu telah aktif. Kemudian setelah prosesnya aktif, kita meregister kembali work item dengan email 1 dan email 2. Setelah itu sinyalnya dimasukkan, sinyal yang diterimanya itu misalnya yes, kita masukkan sendiri sinyalnya yes. Kemudian yes value itu apa? Yes value itu merupakan data atau value yang akan dimasukkan ke variabel X yang tadi setelah saya sebutkan sebagai variabel untuk menampung file attachment. Misalnya di sini tuh diisinya oleh string yes value. Kemudian setelah sinyal eventnya diterima, maka dilakukanlah penjalanan atau menjalankan proses bisnis yang tadi telah digambar. Untuk yang no itu juga seperti itu. Yang pertama, ketika sinyalnya no, dilakukan proses instan dengan memulai prosesnya, kemudian memastikan bahwa proses tersebut aktif, kemudian membuat work item email 1 dan email 2, dan kemudian mengisi sinyalnya dengan no dan mengisi variabel X-nya dengan no value. Setelah prosesnya dibuat, yang terakhir dilakukan adalah menjalankan proses tersebut. Nah, untuk menjalankannya, tinggal klik run proses tes. Ditunggu sampai muncul hasilnya. Nah, di sini keluar hasilnya. Hasil dari proses tes yang tadi telah dibuat. Di sini itu yang pertama itu executing work item 1 yang dengan nama email 1. Jadi mengeksekusi dulu email 1, kemudian executing yes, yaitu mengeksekusi apapun ketika sinyalnya yes. Kemudian variabel X yang merupakan datanya itu diisi oleh yes value, karena tadi di sini kita mengisinya dengan yes value.
Nah, yang terakhir itu mengeksekusi email 2. Ini tuh dari sini sampai sini merupakan alur ketika sinyalnya yes, dan yang bawahnya itu dari sini sampai sini merupakan alur ketika sinyalnya itu no. Sama seperti yang yes, hanya bedanya di sininya executing no dan datanya diisi oleh no value. Dibandingkan dengan diagram yang telah tadi kita buat, yang pertamanya itu mengeksekusi email 1, kemudian ada event based gateway dan masuk misalnya ke yes karena sinyalnya yes, kemudian dilakukan eksekusi, kemudian di sini menampilkan data file attachmentnya yaitu variabel x, kemudian mengeksekusi email. Nah, yang no juga sama seperti itu, tidak berbeda dengan yes, hanya bedanya masuk ke event no dan x-nya diisi oleh no value. Nah, setelah itu mari kita bandingkan diagram yang di BPMN dengan diagram ini yang kita buat di JBPM. Cara untuk melihat diagram BPMN-nya, kita ke source-nya, kemudian klik kanan, kemudian open with BPMN2 Process Editor. Keluarlah ini sebagai diagram BPMN-nya dengan notasi BPMN-nya. Tidak berbeda jauh dengan yang di JBPM. Dengan yang ini tidak berbeda jauh, hanya saja warna dan bentuknya saja yang sedikit berbeda, tetapi alurnya tetap sama seperti itu. Nah, terlihat kan diagram yang di JBPM dengan yang di BPMN bedanya seperti apa? Sepertinya untuk implementasi dari event based gateway yang dapat kami sampaikan cukup aja sampai situ, cukup sekian. Semoga dapat dipahami dengan baik. Gimana teman-teman? Tadi udah ngedengar penjelasan tentang gateway-nya dari Dila, terus udah ngelihat implementasi dari kita, udah dijelasin sama Dera juga panjang lebar. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sebenarnya dalam pembuatan video ini kami juga didukung dari berbagai sumber yang terpercaya dan menurut kami sangat bagus dan mudah dipahami. Nah, untuk lebih lanjutnya kalian bisa langsung cek sendiri ke website di sini. Semoga kaliannya makin sayang sama JBPM, semakin sayang sama Gateway, dan jangan lupain kita kalau udah bisa. Penjelasan dari kami cukup sekian, semoga ilmunya bisa bermanfaat. Terima kasih, saya Dera, saya Dila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.